Oke, Baraya FF semua. Kali ini di hadapan saya sudah saya siapkan FC untuk uji coba ya, yaitu ini. Dan sudah saya siapkan juga kabelnya yang terhubung nanti ke TX2 RX2 berikut tegangan power 5 volt untuk dihubungkan ke VTX Voxnail ini ya, 1S. Ini saya copot dari hub. Dan untuk contoh di sini saya akan menggunakan FC ini, bukan menggunakan FC yang hub. Ini adalah HGLRC F411. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke Betaflight ya. Sini saya akan hubungkan FC ke komputer. Oke, sudah tersambung. Nah, langkah pertama agar VTX ini bisa digunakan, kita harus mengatur port ya. Jika kita menghubungkan ke TX RX2, maka kita siapkan di UART 2. Di kolom configuration MSP ini kita aktifkan. Selanjutnya kita save and reboot. Dan karena firmware-nya masih di 43, ini ya, masih 43, maka di peripheral itu seperti ini. Lantas selanjutnya apa? Kita harus masuk ke CLI untuk mengetikkan beberapa command terkait ya. Kita masuk ke CLI, komennya adalah ini, sudah saya siapkan. Jika di Betaflight 43, maka kita harus mengetikkan dua command ini. Nah, seperti itu. Komennya apa? Saya besarkan ini ya. Saya besarin. Nah, semoga jelas ini. Set OSD display port device sama dengan MSP. Apa itu MSP? Protokol untuk si digital VTX ini. Kemudian kita ketik juga set display port MSP serial sama dengan 1. Kenapa 1? Karena VTX-nya saya hubungkan ke TX RX2 yang merupakan UART 2. Jadi isinya di sini adalah UART dikurangi 1. Jadi UART 2 dikurangi 1 ya 1. Kalau dihubungkan ke TX RX1, maka 1 dikurangi 1 0, ketiknya 0 di sini gitu. Jadi dua komen CLI ini wajib dituliskan. Selanjutnya jangan lupa ketik save. Di sini ya, ketik save. Selanjutnya tekan enter. Jadi ingat di UART 2 configuration MSP diaktifkan ini. Kemudian save and reboot. Selanjutnya di CLI ketikkan komen ini. Oke, sekarang kita akan cek apakah nilainya tadi sudah tersimpan atau tidak. Untuk mengecek atau memeriksa, awali dengan komen get, bukan set ya. Nah, ini sudah benar. Sudah ke set ke MSP, kita kita cek yang satu lagi. Get display port. Nah, sudah benar ya. Nilainya 1. Oke. Ini wajib di setting pada Betaflight 43 ya. Kalau di 44 nanti ada sedikit perbedaan. Selanjutnya ya jangan lupa di OSD ini kita tentukan ya elemen-elemen yang kita inginkan. Lalu cek ulang di configuration.
pastikan other feature OSD ini diaktifkan. Begitu sudah, dengan demikian nanti OSD Betaflight akan tampil di Google Avatar kita atau melalui avatar VRX Waxnail kita. Oke, demikian untuk setting avatar Waxnail VTX di Betaflight 4.3. Selanjutnya kita akan jeda sejenak untuk lanjut ke setting di Betaflight 4.4 dengan board yang sama yang ini. Ini akan saya update dahulu ya. Tapi proses update-nya tidak akan saya tampilkan untuk mempersingkat waktu. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sekarang saya sudah siap untuk flashing untuk upgrade firmware ke versi 4.4.0 ya. Ini harus di DFU mode ya. Sekarang untuk settingan saya biarkan apa adanya seperti ini. Saya akun load firmware sekarang ya. Kita lihat di sini statusnya sukses, cache, berarti sudah siap untuk di flash. Dan kita perhatikan di versi 4.4 jadi ada pilihan other option ini ya, ada ini nih. Ini kita biarkan default saja seperti ini. Dan yang paling penting tuh ini nih, OSD dalam kurung HD. Ini penting untuk memudahkan nanti ke depannya. Oke, kita langsung saja flash. Sedang menghapus di sini, erasing. Dan sekedar mengingatkan juga untuk versi Betaflight 4.4 itu wajib menggunakan konfigurator yang terbaru versi 10.9.0 ya. Karena di Betaflight sudah diperingatkan juga jika menggunakan konfigurator versi yang di bawahnya kemungkinan akan bermasalah. Oke, ini sudah sukses ya, programming successful dan sudah keluar dari DFU mode otomatis di sini, terdeteksi lagi. Kita langsung connect. Dan seperti biasa akan ada peringatan seperti ini setelah upgrade firmware ya. Kita klik saja apply custom default. Dan seperti biasa juga akan tampil peringatan bahwa akselerometernya aktif tapi belum terkalibrasi. Ini kita tutup, kita ke setup, kita calibrate akselerometer. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke pengaturan terkait untuk VTX avatar ini ya. Mirip dengan yang di versi 4.3, kita ke port. Selanjutnya, karena saya akan setting atau menghubungkan ke RX TX2 ini, maka di UART 2 saya aktifkan configuration MSP. Oke, dan sebelum saya save and reboot, perhatikan bahwa di kolom peripheral sekarang akan tampil pilihan VTX dalam kurung MSP plus DisplayPort. Nah, ini bedanya untuk di Betaflight versi 4.4 ini kita pilih ya. Nah, selanjutnya kita save and reboot. Jika sudah tersimpan, kita kembali ke CLI. Nah, sekarang kita lihat ini ya, catatan yang sudah saya buat. Settingan ini seharusnya sudah terpilih ke MSP secara otomatis. Kita cek ya, copy, dan ingat untuk cek ketiknya get. Selanjutnya kita enter. Di sini masih auto ya. Ternyata tidak otomatis ke MSP. Oleh karena itu kita harus set manual. Set
OSD display port device sama dengan MSP. Enter. Selanjutnya masih ada command lain. Nah ini kita cek juga, copy, kita periksa dulu. Maaf, bukan set ya, get. Kita enter. Di sini sudah tidak ada ya. CLI command ini sudah tidak berlaku lagi di Betaflight 4.4. Oke, karena di sini langsung tampil error. Oke, artinya sudah tidak perlu lagi menentukan ini. Karena ini sudah ditentukan melalui tab port di kolom peripheral tadi. Itu bedanya. Selanjutnya kita akan cek ini ya, VCD video system. Get VCD video system, enter. Di sini masih auto ya. Saya biarkan dulu sejenak. Selanjutnya ada display port MSP font. Kita cek juga. Get. Isinya 0,0,0,0. Ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Sekarang ke yang ini dulu, VCD video system. Oke. Dan sebelum kesini saya akan simpan dulu yang ini nih. Oke, saya save dulu. Oke. Saya kembali ke CLI. Saya periksa lagi yang ini. Ini penting. Sudah benar sekarang ya, MSP. Oke, sekarang saya keluar ke bagian ini nih, OSD. Nah, sekarang perhatikan bedanya. Di versi 4.4 ada yang namanya pilihan video format HD ini. Nah, ini kalau dipilih sama dengan perintah OSD command ini, VCD video system sama dengan HD. Begitu. Itu fungsinya. Nah, kalau di 4.4 sudah dipilih ini, ya nggak perlu lagi ngetikkan di CLI. Oke, ini saya set ke sini, saya save ya. Nah, ini sudah tersimpan. Sekarang kita cek di CLI. Kita ketikkan get VCD video system, enter. Nah, sudah langsung nilainya sama dengan HD atau HD. Begitu. Jadi teman-teman tidak perlu mengetikkan lagi di CLI dengan perintah set VCD underscore video underscore system sama dengan HD. Tidak perlu seperti ini lagi, tapi cukup di tab OSD. Tab OSD ini, kemudian pilih HD yang ini. Oke, demikian bedanya dengan versi yang 4.3. Selanjutnya apakah yang ini? Ini adalah isinya array value. Ada 0, 1, 2, 3. Untuk membedakan warna font, karena di HD kita bisa warna-warni ya. Begitu. Nah, untuk yang angka pertama ini, baris pertama yang 0, itu adalah nilai normal. Umpama baterai kita penuh 4,3. Nah, si font atau display OSD-nya itu akan berwarna hijau. Selanjutnya, kalau untuk 1 itu untuk nilai yang mulai berkurang. Misal si baterai kita sudah 3,6, maka warnanya kuning. Lalu 2, warnanya kuning juga.
jika kita baterainya sudah 3,3 misalnya. Nah, kalau baterai kita sudah low, itu yang tampil nanti warnanya merah. Nah, ditentukannya oleh ini, nilai-nilai ini gitu. Kalau pingin tampil warna-warni ya, kalau nggak pingin tampil warna-warni ya defaultnya saja tadi 0,0,0,0. Sekarang saya akan set ini ya di CLI karena belum ada pengaturannya di grafik user interface di sini ya. Jadi kita harus mengesetnya melalui CLI. Kita ketik di sini seperti ini, kemudian enter, kemudian jangan lupa ketik save, enter supaya tersimpan. Begitu. Oke, sekarang saya akan mengatur ini. Ini sudah berubah ya, dia jadi 16:9 karena pilihan dari HD ini. Saya pindah peringatan ke bawah. Oke, saya save dulu. Selanjutnya saya akan mengubah craft name dan pilot name ya. Di versi 44 ini sudah bisa dengan baik diterapkan melalui graphic user interface, yaitu di craft name di sini. Nah, di personalization ini craft name saya ganti dengan nama HGLRC F411 test. Sedangkan pilot name-nya Hausen saya pilot Ebel. Saya save and reboot. Oke, sudah tersimpan ya. Air mode saya matikan. Kita kembali lagi ke tab OSD. Nah, sudah berubah. Sudah sampai di sini. Kita tinggal mengetes apakah settingan kita berjalan ya, settingan ini. Dan sebelum itu saya lakukan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa elemen baru yang ada di Betaflight 4.4. Jadi di versi terbaru Betaflight ini ada OSD HD elemen terkait VRX dan VTX digital FPV sistem kita ya. Apa itu? Di sini bisa dilihat oleh teman-teman. Ada Google DVR status, ada Google fan speed, ada Google link quality, ada Google system warning, juga ada Google voltage. Nah, ini kan data dari Google kita. Atau kalau kita pakai avatar adalah dari VRX kita. Selanjutnya juga ada data VTX. Nah, ini VTX bitrate, VTX channel, VTX delay. Ini latensinya ya, VTX distance, kemudian ada VTX DVR status, kemudian ada VTX temperatur, ini kan penting ya. Kemudian ada VTX voltage. Nah, namun ini semua masih belum bekerja sebagaimana mestinya. Ini kalau saya pasang, saya aktifkan ya. Umpama untuk contoh ya, saya simpan di sini nih. VTX voltage ini saya ketengahkan biar bagus. Ini juga. Selanjutnya apa lagi nih? VTX temperatur. Selanjutnya VTX DVR status. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya contohkan 3 elemen baru ini saja ya.
Nanti kita lihat hasilnya, karena dari percobaan saya sebelumnya ini belum tampil sebagaimana mestinya. Di Avatar VRX versi 29 dengan VTX di versi 28 ini belum tampil. Kita save dulu ya. Oke, sebelum kita beralih ke topik selanjutnya, memperlihatkan layar VRX, saya akan ulas kembali mengenai settingan. Jangan lupa di tab port, aktifkan configuration MSP pada ward yang kita gunakan. Di sini ward 2 ya, ini diaktifkan. Selanjutnya di kolom peripheral kita pilih yang ini, VTX MSP plus DisplayPort. Dengan mengaktifkan ini maka akan aktif serialnya tanpa harus kita ketikkan lagi di CLI, karena akan error, perintah CLI nya sudah tidak ada. Begitu, itu yang penting. Selanjutnya jangan lupa untuk mengetikkan ini. Oke, harus MSP, sedangkan yang ini sudah tidak perlu. Saya hapus. Oke. Selanjutnya untuk ini sudah tidak perlu karena di tab OSD ada pilihannya, itu ini. Enggak loading ya. Nah, ini sudah ada grafik user interface-nya, memudahkan para pengguna. Cukup pilih di sini. Tidak perlu lagi mengetikkan ini. Selanjutnya yang ini adalah opsional, adalah fungsinya untuk membedakan warna display OSD kita sesuai tahapan atau levelnya, mulai normal, peringatan, atau bahaya. Gitu. Misalnya hijau, masih hijau, kuning, dan merah, misal seperti itu. Oke, kita jeda sejenak untuk berlanjut ke hasil dari settingan kita ini ya. Kita jeda dulu sejenak. Oke, di hadapan kita sekarang sudah tampil ini ya. Di monitor VRX-nya sudah nyala, namun transmitter masih disconnected alias belum terhubung. Sekarang saya akan menyalakan VRX-nya ya, yaitu ini. Oke, ini sudah terhubung ke VTX yang tadi kita setting. Saya akan nyalakan, sorry akan sedikit berisik karena saya harus menyalakan fan lagi ya. Sekarang akan saya nyalakan VTX-nya. Booting up sekitar 5 detikan ya. Oke, VTX nyala. Nah, dapat kita lihat di sini sekarang. Ini kita skip ya, karena firmware-nya masih beda. Di VRX 29, di VTX 28 saya skip. Bisa kita lihat OSD Betaflight sudah tampil. Ini, dan ini sudah tampil dengan baik. Oke, saya coba perlihatkan lagi seperti itu. Nah, sudah jelas sekarang ya. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk OSD elemen baru yaitu OSD HD itu tidak tampil. Tadi kan saya setting di sini ya, yang VTX temperatur, VTX delay, dan VTX DVR status ini tidak mau tampil di sini. Nah, selanjutnya jika teman-teman melihat font di sini ada warna seperti ini, juga fontnya lebih bagus. Ini adalah custom font yang nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Oke, sampai di sini
setting Betaflight untuk VRX avatar atau settingan Betaflight untuk digital FPV avatar boxnya sudah selesai, dan hasilnya OSD-nya tampil seperti di sini, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita jeda sejenak. Saya akan berlanjut ke masalah font ini. Oke, saya matikan dulu, tunggu sejenak ya.